future now, Joshua. You must take the land promised to Abraham. Help me to forge that nation, to lead your people to inherit their land. We must take Jericho. It's all that stands between us and the promised land. God has kept his promise. If we obey the Lord, anything is possible! March around the city once a day with all the armed men. Do this for 6 days. Carry the ark with you. It contains God's commandments. He is with you. The Lord brought us out from Egypt, promised us this land. Soon, it will be ours. On the 7th day, march around the city 7 times. As soon as you hear the sound of the trumpet, all the people shall shout a great shout. Dalam memasuki tahun yang baru 2016, dalam 3 bulan pertama ini, Januari, Februari, Maret, kita akan sama-sama belajar dari kitab Yosua. Kita akan belajar dari cerita pengalaman hidup Yosua juga bangsa Israel, khususnya dari kitab ini. Ya. Dan hari ini kita pertama Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 18 dalam seri khotbah kitab Yosua. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema tanah ini milik kita. Ya. Kita akan baca semua ayat, tapi yang pertama kita baca ayat 1 sampai 9 saja. Nanti ayat-ayat berikut kita akan baca di tengah khotbah saya dalam poin-poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Kita baca bergantian, saya baca ayat 1, Bapak Ibu baca ayat 2, demikian seterusnya. Saya harap kita bisa mengikuti bagian firman Tuhan ini. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu berkata sekarang, berangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Lebanon sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yang di seluruh Efrat, seluruh tanah Amorrhea, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerah. Ayat 5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkata kepada kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, Bapak Ibu, dalam perkembangan sejarah manusia selalu diliputi dengan tangis dan darah yang disebabkan oleh yang namanya peperangan. Entah perang antar negara, perang antar suku maupun agama. Sebuah perang tidak pernah menyelesaikan sebuah masalah dan bahkan hanya menimbulkan kesedihan, penderitaan dari pihak-pihak yang bertikai. Entah itu didasari dengan tujuan untuk memperluas wilayah atau menaklukkan pihak lain, sebuah perang tidak pernah meninggalkan hal positif. Ya, dalam sejarah dunia paling tidak
ada 6 perang yang dikenal dan dicatat sebagai 6 perang terbesar sepanjang sejarah dunia ini. Jadi Bapak Ibu berapa tahu? Yang pertama yang disebut perang Israel-Palestina yang terjadi dari tahun 1948 sampai tahun 1967. Dan dalam sejarah diceritakan Israel selalu diakhiri dengan kemenangan oleh Israel. Dan terakhir final puncak ketika Israel berperang lawan semua negara-negara Arab yang membenci Israel. Perang itu hanya berlangsung dalam waktu 6 hari dan Israel berhasil menaklukkan negara-negara Arab. Perang yang kedua yaitu perang salib. Kita semua pernah dengar cerita perang salib, perang agama dari perang salib ini berlangsung dari abad ke-9 sampai abad ke-16, ya. Kemudian yang ketiga, ekspansi Mongol. Kita tahu ceritanya kalau belajar sejarah dipimpin oleh Genghis Khan pada abad ke-13 yang berlangsung selama 1 dasawarsa. Masuk dalam kategori perang terbesar dalam sejarah dunia ini. Perang dunia kedua kita sudah tahu, perang ini terjadi di berbagai belahan dunia yang berlangsung dari tanggal 1 September 1939 sampai 14 Agustus 1945. Dampaknya sampai ke Indonesia di 3 benua, Eropa, Asia, Afrika. Ya. Kemudian yang berikut perang dunia pertama. Perang ini berlangsung dari 28 Juli 1914 sampai 11 November 1918. Disebabkan oleh terbunuhnya pangeran Austria yang namanya Franz Ferdinand yang tewas dibunuh oleh anggota kelompok teroris dari Serbia, ya, yang namanya Gavrilo Princip di Sarajevo. Dan perang ini melibatkan 2 blok besar. Blok sentral yaitu Jerman, Austria, Bulgaria, dan Turki. Dan blok sekutu yaitu Amerika Serikat, Rusia, Prancis, Inggris, Italia, dan Kanada. Itulah perang dunia pertama. Yang keenam itu yang disebut perang Napoleon. Perang ini timbul selama Napoleon Bonaparte memerintah Prancis dari tahun 1799 hingga 1815 dan berlampak luas ke Eropa. Bapak Ibu, itulah sejarah, ya. 6 perang terbesar dalam sejarah dunia ini. Tapi menurut saya ada satu perang yang tidak saja menjadi perang terbesar dalam sejarah dunia, tapi perang terbesar dalam sejarah hidup manusia. Dan belum berhenti, sampai sekarang masih terus berlangsung. Itulah yang disebut peperangan rohani. Peperangan dalam melawan kuasa si jahat, peperangan melawan kuasa kegelapan. Perang ini tidak pernah berhenti. Sampai hari ini, sampai detik ini, Bapak Ibu dan saya, ketika kita semua mengambil keputusan untuk menjadi orang percaya, mengambil keputusan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sejak itulah kita masuk yang namanya disebut pertempuran rohani, peperangan rohani, melawan kuasa jahat, melawan kuasa kegelapan. Dan menurut saya, inilah peperangan terbesar dalam sepanjang sejarah hidup kita, sejarah hidup manusia. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dalam zaman kita hidup sekarang, ada begitu banyak pemahaman yang salah menurut saya tentang kehidupan kekristenan. Kalau Bapak Ibu masuk ke toko-toko buku Kristen, banyak sekali dari buku-buku itu yang mengkonfirmasi kebenaran yang baru saya sebutkan tadi. Buku-buku itu berbicara tentang bagaimana membuat kehidupan Kristen ini lebih gampang. Banyak buku yang berbicara ditulis oleh banyak penulis yang menulis tentang bagaimana supaya kehidupan ini atau kehidupan kekristenan kita lebih bisa diterima oleh dunia sekeliling kita. Tapi Bapak Ibu perhatikan, akhirnya lambat laun kekristenan jatuh dalam yang namanya kompromi, jatuh dalam namanya toleransi terhadap dosa. Kebenaran makin lama makin diturunkan standarnya. Dan ini sesuatu yang sangat bertentangan dengan apa yang ditulis oleh Alkitab. Oleh karena itu, hari ini ketika kita diselamatkan, ketika kita mengambil keputusan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sekali lagi Bapak Ibu, disitulah titik awal start kehidupan kita memulai satu pertempuran, peperangan yang namanya peperangan rohani. Tiap-tiap hari kita semua terlibat dengan peperangan ini, di mana musuh kita jauh lebih kuat dari kita. Dengan kekuatan kita sendiri kita tidak dapat mengalahkan musuh ini karena dia adalah si jahat, si setan. Tapi yang menarik, kabar baik untuk kita hari ini adalah kekuatan si jahat tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan Allah sedikitpun. Allah yang kita sembah, Allah yang menyelamatkan kita, punya kuasa yang jauh lebih besar. Oleh karena itu, di tengah peperangan rohani ini, kita selalu punya pengharapan untuk menang. Ya, Roma pasal 8 ayat 31 sampai 37 jelas. Alkitab menegaskan bahwa kita telah menerima kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, ketika Bapak Ibu dan saya kita masuk dalam peperangan melawan kuasa setan, jangan takut. Ada harapan bahwa kita dapat dan kita akan memenangkan pertempuran itu. Dan sekali lagi, inilah sebenarnya inti dari seluruh kitab Yosua.
yang akan kita pelajari selama kurang lebih 3 bulan ini. Ya, dari kitab Yosua kita akan sama-sama belajar kebenaran-kebenaran ilahi dari kitab ini. Dari kitab Yosua kita akan menemukan bahwa Musa, pemimpin besar bangsa Israel, telah meninggal. Ini historinya, ini latar belakang kitab Yosua, ini sejarahnya. Musa sebagai pemimpin besar bangsa Israel telah meninggal, dan diceritakan telah muncul seorang pemimpin baru yang ditunjuk oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Itulah Yosua. Bapak Ibu tahu pasti cerita ini. Sesudah 40 tahun bangsa Israel sejak mereka keluar dari tanah Mesir, mereka bergulat di padang gurun. Mereka berjuang untuk melangkah hari demi hari di padang gurun selama 40 tahun. Untuk apa? Untuk sampai kepada tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian. Dan kitab Yosua menceritakan, inilah saatnya bangsa Israel sampai kepada titik di mana mereka akan memilih tanah perjanjian yang sudah Tuhan janjikan kepada mereka sejak zaman Abraham, sejak berabad-abad sebelumnya. Kejadian pasal 12 ayat 7, Bapak Ibu bisa baca di situ. Bapak Ibu bisa lihat janji Allah kepada Abraham. Sejak Abraham diperintahkan Tuhan meninggalkan negerinya untuk pergi ke tanah Kanaan, Tuhan berjanji bahwa tanah ini, tanah Kanaan, menjadi tanah perjanjian yang akan menjadi milik bangsa Israel. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, kitab Yosua menceritakan tentang bagaimana Israel berhadapan dengan berbagai hal sebelum mereka dapat mengklaim, menagih janji Tuhan terhadap tanah perjanjian Tuhan ini. Kitab Yosua adalah sebuah buku yang bicara tentang banyak hal, tapi paling tidak saya lihat bicara soal peperangan. Kitab Yosua bicara soal penderitaan, tapi kitab Yosua juga bicara soal victory. Bicara soal kemenangan besar yang akan dialami oleh bangsa Israel, juga oleh tiap-tiap orang percaya. Ya. Hal yang sama terjadi dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuk dalam tanah perjanjian, kalau boleh kita pakai istilah sorga, kita akan terus berhadapan dengan peperangan rohani. Tetapi ketika kita masuk dalam sorga nanti, tidak ada lagi perang. Tidak akan ada musuh, tidak akan ada penderitaan, tidak ada kematian, tidak ada dosa. Nah, banyak penafsir menggambarkan Kanaan dalam kitab Yosua ini sebagai gambaran tentang sorga. Tapi Bapak Ibu, setelah membaca kitab Yosua, bagi saya Kanaan bukan sorga. Tapi sebenarnya Kanaan merupakan gambaran tentang hidup kita sekarang. Tanah Kanaan atau cerita Yosua, kitab Yosua tentang tanah Kanaan, bagaimana bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan untuk masuk dalam tanah perjanjian, sebenarnya merupakan gambaran tentang bagaimana Bapak Ibu dan saya, bagaimana kita semua hidup di zaman ini. Hidup yang berkemenangan yang disediakan bagi setiap anak-anak Tuhan ketika dia masuk dalam peperangan rohani. Sehingga tanah Kanaan bagi saya merupakan gambaran tentang hidup kita, di mana hidup yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan pertempuran, tapi sekaligus penuh juga dengan kemenangan-kemenangan yang Tuhan janjikan. Nah, dalam bagian pertama seri kitab Yosua ini, kita akan sama-sama belajar, atau saya tadi beri tema, Kanaan atau tanah perjanjian itu adalah milik kita. Artinya, kemenangan itu milik kita. Dan ayat-ayat yang kita baca tadi, nanti ayat berikut 10 sampai ayat yang ke-18 kita akan lihat sama-sama, akan menolong kita untuk mengerti Bapak Ibu, apa saja hal yang perlu kita lakukan sesudah kita melewati padang gurun, berjuang untuk masuk tanah perjanjian, berjuang untuk masuk dalam kemenangan-kemenangan yang Tuhan janjikan. Apa yang Tuhan katakan kepada Yosua tentang cara untuk mengklaim, menagih janji-janji Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Saya ingin share, paling tidak dari ayat 1 sampai ayat 18 ada 3 kebenaran yang perlu kita pahami sehubungan dengan tema ini. Kemenangan tanah perjanjian adalah milik kita. Ayat 1 sampai ayat yang ke-9 yang saya sudah baca tadi bicara soal kebenaran yang pertama, yaitu panggilan dari Allah. Memasuki tanah perjanjian untuk mengklaim janji Tuhan terhadap kemenangan-kemenangan secara rohani dalam hidup ini, kita harus mengerti hal pertama. Ada panggilan dari Tuhan. Dan panggilan Tuhan ini, menurut saya ada tiga panggilan Tuhan yang penting dalam kitab Yosua. Dalam ayat 1 sampai ayat 4 itu bicara soal panggilan untuk menagih janji Tuhan, atau boleh katakan pakai kata mengklaim tanah Kanaan. Dalam ayat ini Yosua diingatkan oleh Tuhan bahwa Tuhan telah memberikan tanah ini kepada mereka. Tuhan sudah berjanji berabad-abad tahun, berabad-abad sebelumnya. Kejadian pasal 12 ayat 7, ketika Abraham meninggalkan negerinya. Itulah janji Tuhan pertama kali. Dalam kehidupan Kristen, saya juga lihat seperti itu.
Saya nggak tahu Bapak Ibu, tapi secara pribadi, tidak sebagai hamba Tuhan, tapi sebagai orang percaya, saya banyak sekali melihat orang Kristen yang dalam perjuangannya melawan dosa, mereka dikalahkan oleh iblis. Mereka tidak mampu untuk mengalami kemenangan demi kemenangan. Mereka terus berkeliaran di padang gurun pergumulan, padang gurun penderitaan, padang gurun dosa. Tidak bisa mendapatkan kemenangan karena apa? Mereka lupa. Mereka lupa panggilan ini, panggilan dari Tuhan. Mereka lupa janji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita ingat janji Tuhan, seperti Yosua mengingat panggilan Tuhan untuk mengklaim tanah Kanaan, kita tidak akan tertipu oleh kelicikan-kelicikan si jahat dari iblis. Jika kita semua percaya dan tahu, ingat apa yang ditulis dalam Alkitab, dalam tiap kitab, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Misalnya 2 Korintus 2 ayat 14, Roma 8 37. Bapak Ibu bisa lihat di rumah. Saya yakin Bapak Ibu juga tahu ayat ini. 1 Korintus 15 ayat 57. Kalau kita tahu janji ini, saya yakin kita semua dapat hidup berkemenangan. Kenapa? Inilah janji Tuhan buat kita, untuk menolong kita memenangkan tiap-tiap peperangan rohani. Sehingga Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, panggilan dari Tuhan yang pertama adalah panggilan untuk mengklaim. Artinya, kalau kita mau menang, kita harus mengklaim janji Tuhan, harus ingat janji Tuhan. Yang kedua, panggilan untuk memiliki keyakinan dalam Tuhan. Ayat 5-6, ayat 9 Bapak Ibu bisa baca. Dalam ayat ini Yosua diingatkan tentang beberapa janji yang sangat berharga dan sangat penting. Misalnya dalam ayat 5, Allah berjanji memberikan kemenangan atas setiap musuh. Ini dalam kitab Yosua. Allah berjanji akan hadir dengan kuasanya. Allah juga berjanji untuk tetap setia. Lanjut ayat 6, Allah berjanji untuk memberikan kemenangan mutlak kepada bangsa Israel. Allah berjanji untuk menepati janjinya. Apa yang Yosua harus lakukan agar semua janji bisa digenapi? Kalau Ibu baca, Bapak Ibu baca, sederhana sekali. Satu hal saja, percaya. Janji-janji Tuhan itu akan digenapi dengan cara percaya saja. Allah akan memberikan Israel kemenangan kalau mereka percaya kepada Tuhan, mereka percaya kepada janji-janji Tuhan. Dan mungkin hari ini Bapak Ibu, firman Tuhan yang kita baca ini, Tuhan juga sedang mengingatkan kita semua terhadap janji-janjinya. Memasuki tahun 2016 ini, baik secara pribadi, dalam keluarga, secara gereja, apa janji Tuhan untuk kita? Apa janji Tuhan untuk keluarga kita? Apa janji Tuhan untuk gereja ini? Tuhan memanggil kita untuk menagih, mengklaim janjinya, tapi Tuhan juga memanggil kita untuk memiliki keyakinan terhadap janji ini. Misalnya, dalam perjanjian baru pun janji Tuhan masih tetap sama. 1 Yohanes 5:4-5, Allah masih memberikan kemenangan terhadap semua musuh kita sampai hari ini. Allah selalu hadir dalam hidup kita. Natal kita belajar banyak tentang Immanuel, Allah beserta kita. Allah ada di tengah-tengah kita sekarang ini sampai hari ini. Dia tetap Allah yang setia. Dia masih memberikan kemenangan mutlak juga bagi kita. Kenapa saya katakan kemenangan mutlak? Ya, Yesus mati di atas kayu salib, dia bangkit dari antara orang mati. Itulah bukti bahwa Yesus telah mengalahkan kuasa maut. Sehingga barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang beriman kepadanya, juga punya kuasa yang sama. Kemenangan mutlak terhadap kuasa si jahat. Roma 4 ayat 21, dia tetap memegang janjinya. Persoalannya, kita percaya atau tidak? Hanya satu hal, untuk bisa mendapatkan janji ini, mengklaim janji Tuhan, kita harus punya keyakinan. Yaitu apa? Percaya saja. Kita harus menempatkan iman kita kepada Tuhan dalam setiap situasi, setiap saat. Dan panggilan yang ketiga, dari bagian yang pertama ini, panggilan untuk melakukan perintah. Tidak hanya menagih janji Tuhan, ingat janji Tuhan supaya kita menang. Tidak hanya percaya, tapi Bapak Ibu jangan lupa, kepercayaan, rasa percaya kita harus dibuktikan dengan panggilan yang ketiga. Panggilan Tuhan untuk apa? Mentaati perintahnya. Ayat 7-8. Sebagai pemimpin, Tuhan mengingatkan Yosua bahwa kalau dia mau membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, langkah terpenting yang harus ia dan bangsa Israel lakukan adalah apa? Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepada mereka melalui Musa. Demikian pula dengan kita. Kalau kita mau mengalami kemenangan, kita harus menagih, ingat janji Tuhan, kita harus percaya. Tapi ingat Bapak Ibu, Tuhan juga memerintahkan kepada kita untuk taat firman-Nya, melakukan hukum-hukumnya, jangan melenceng ke kiri atau ke kanan, bertindaklah hati-hati. Kenapa banyak orang Kristen sudah mengaku percaya kepada Tuhan, masih gagal, masih dikalahkan oleh kelicikan setan? Karena apa? Tidak hidup mentaati firman Tuhan, tidak hidup untuk melakukan firman Tuhan, tidak hidup hati-hati, tidak bertindak hati-hati, kadang kompromi, bermain-main dengan kebenaran, bermain-main dengan firman Tuhan. Dan
Yang terakhir Bapak Ibu yang saya lihat, ada panggilan yang berikut untuk Yosua dan bangsa Israel. Tapi panggilan keempat ini saya lihat panggilan khusus untuk Yosua sebagai pemimpin. Bangsa Israel atau Yosua diminta untuk mengklaim, percaya saja, tapi juga melakukan firman-Nya. Tapi Yosua juga dipanggil oleh Tuhan sebagai pemimpin untuk tetap kuat, tetap teguh dalam memimpin. Jelas dalam ayat 6a, ayat 7a, ayat 9a. Di tengah semua hal yang terjadi, Tuhan memanggil Yosua untuk melakukan, mendorong dia supaya dia tetap kuat dan teguh dalam memimpin bangsa Israel. Dan dorongan kekuatan ini datangnya dari Tuhan sendiri. Ini panggilan khusus untuk Yosua sebagai pemimpin. Dia tidak boleh goyah. Dia mendapatkan visi dari Tuhan, dia harus kuat, dia harus teguh. Jelas, kata-kata kuatkan dan teguhkanlah hatimu dalam ketiga ayat ini mengandung arti yang sangat kuat Bapak Ibu, di mana Yosua sungguh-sungguh harus sungguh-sungguh membutuhkan keberanian yang besar untuk berhadapan dengan musuh-musuh Israel, untuk memimpin bangsa Israel memenangkan tanah perjanjian. Dan disinilah Tuhan menantang Yosua sebagai pemimpin. Yosua, engkau harus berdiri teguh, engkau harus tetap kuat dalam Tuhan, engkau tidak boleh tergoyahkan, engkau harus maju memimpin bangsa ini. Dan Bapak Ibu, untuk bagian ini saya melihat hidup kita sekarang, kita pun sedang berhadapan dengan banyak serangan-serangan dalam hidup kita. Secara pribadi, secara keluarga, secara gereja, kita berhadapan dengan serangan dari luar yang selalu ingin membuat kita ini jatuh, membuat kita gagal, membuat kita tidak berjalan dalam track Tuhan. Sehingga dari kebenaran ini, saya melihat ada pelajaran untuk kita. Kita semua membutuhkan dorongan dari luar yang memberanikan kita untuk tetap teguh dalam iman, tetap komitmen terhadap apa yang Tuhan katakan. Ini tugas Yosua. Yosua harus tetap teguh untuk apa? Supaya dia bisa memimpin bangsa ini, supaya bangsa ini iman mereka juga tetap kuat. Demikian juga dalam hidup kita secara rohani. Kita membutuhkan orang dari luar yang bisa memimpin, menolong kita untuk tetap berkomitmen terhadap apa yang Tuhan katakan. Kita membutuhkan sahabat-sahabat rohani. Kita membutuhkan hamba Tuhan yang rohani. Kita membutuhkan para pemimpin yang dapat membimbing kita ke jalan yang benar. Kita semua membutuhkan sahabat dalam peperangan ini untuk mencapai kemenangan secara rohani. Kita butuh sahabat, kita butuh hamba Tuhan, kita butuh pemimpin yang mengasihi kita, yang berani menegur, mengarahkan kita ketika kita berada pada jalan yang salah, ketika kita jatuh, ketika kita bersalah. Secara gereja, kita membutuhkan orang yang memimpin gereja masa kini, yang dapat berdiri teguh di hadapan Tuhan, seperti yang dikatakan juga oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Secara gereja, kita membutuhkan pemimpin gereja yang tetap teguh, berdiri dalam kebenaran firman Tuhan, tidak tergoyahkan dengan arus zaman yang jahat. Kita membutuhkan pemimpin yang tidak kompromi, tidak tolerir dengan yang namanya dosa. Dan kita membutuhkan Tuhan, tapi kita juga membutuhkan dorongan dari luar, sahabat, pemimpin, hamba Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya nggak tahu Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga punya adik-adik, anak-anak rohani, tapi dalam pengalaman saya dan Ibu Sarah sebagai hamba Tuhan, bukan maksudnya mau seperti dukun, bukan begitu, maksudnya seperti disembah-sembah. Tapi banyak pengalaman ketika kami bicara kepada keluarga-keluarga, kepada teman sahabat, sebagai hamba Tuhan yang mengasihi mereka. Ketika mereka mendengar, kami sungguh-sungguh melihat Tuhan memimpin hidup mereka. Tapi ketika mereka melawan, tidak semua Bapak Ibu, kami juga sebagai hamba Tuhan tentunya bisa salah. Tapi ketika kami meyakini bahwa oh ini dari Tuhan, kami harus berani bicara. Tapi banyak kali kami melihat dalam pengalaman sebagai hamba Tuhan selama ini, ketika mendengar, ketika mentaati, Tuhan juga memimpin hidup mereka. Saya yakin inilah tugas Yosua yang terberat untuk memimpin bangsa Israel. Saya kalau ditanya-tanya orang gimana Geni, saya selalu bilang saya enak, santai. Maksudnya sakit kepala Pak mimpin Geni? Enggak, karena semuanya taat-taat. Enggak ada yang pernah melawan. Amin. Mana ada pernah melawan Geni? Enggak pernah. Saya kalau dengar teman-teman yang nanya di kerjaan udah pusing kepala, sakit kepala, saya enggak pernah itu karena oke gitu taat. Tapi Bapak Ibu, Yosua memimpin bangsa Israel yang kita sudah tahu tegar tengkuk, keras kepala. Jangankan Yosua, jangankan para nabi yang sudah jelas diutus oleh Tuhan, Tuhan pun mereka lawan. Sehingga Yosua mendapatkan peringatan ini, panggilan dari Tuhan. Yosua harus tetap teguh. Kedua Bapak Ibu, kebenaran kedua, ya. Yang pertama panggilan dari Tuhan untuk mendapatkan kemenangan. Yang kedua saya lihat
ada respon dari Yosua. Sebagai pemimpin, Yosua memberikan tantangan kepada bangsa Israel. Setelah Yosua menerima tantangan dari Tuhan, tanpa ragu, dia pergi kepada umat Israel untuk memberitahukan kepada mereka bahwa inilah waktunya, saat yang tepat untuk mendapatkan tanah perjanjian. Nah, yang menarik, kalau Bapak Ibu perhatikan ayat 10 sampai ayat 15, kita baca ayatnya, saya baca buat Bapak Ibu. Perhatikan ayat 10 sampai 15. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. 12. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manase yang setengah itu, berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu. Perhatikan, di seberang sungai Yordan. Tapi kamu semua pahlawan yang gagah perkasa haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga. Dan mereka juga menduduki negeri yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allah. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Bapak Ibu, rupanya Yosua menjawab panggilan Tuhan dengan memberikan tantangan. Pertama, dia menantang bangsa Israel sebagai satu kesatuan. Tapi kemudian mulai dari ayat 12 sampai 15, Yosua juga memberikan tantangan kepada 2,5 suku lainnya, yaitu suku Ruben, suku Gad, dan setengah dari suku Manase. Nanti saya akan jelaskan, ada 2 tantangan. Yang pertama, Yosua menantang mereka untuk siap sedia, ayat 10 sampai ayat 11. Ya, Yosua mengatakan kepada orang-orang Israel untuk bersiap masuk ke tanah Kanaan, mengklaim tanah itu. Dan kata-kata untuk tanah Kanaan adalah tanah perjanjian, sekali lagi mereka sudah dengar selama paling tidak 40 tahun. Bahkan berabad-abad sejak zaman Abraham. Selama di padang gurun 40 tahun, mereka selalu dikatakan, kamu akan masuk tanah perjanjian, kamu akan masuk tanah perjanjian. Allah memerintahkan mereka untuk menyiapkan bahan makanan ketika mereka mau masuk. Kenapa? Bapak Ibu tahu ceritanya, selama 40 tahun mereka tidak perlu bekerja, tapi Tuhan turunkan mana dari sorga. Betul? Tapi waktu mereka mau masuk tanah perjanjian, Tuhan bilang, kamu harus siap sedia. Tuhan sampaikan kepada Yosua, sampaikan kepada bangsa Israel secara keseluruhan, mereka harus berhenti, harus siap sedia karena mana itu akan di stop. Mana itu tidak akan turun lagi, karena mereka akan segera memasuki tanah perjanjian yang disebut sebagai tanah yang berlimpah susu dan madu. Sehingga siap-siap, kamu tidak akan terima lagi dari surga roti mana, tapi kamu akan masuk ke tanah perjanjian yang merupakan tanah yang penuh dengan susu dan madu. Nah, Bapak Ibu, saya yakin kebenaran yang bagian ini berlaku juga kepada kita hari ini. Sebelum kita masuk tanah perjanjian, sebelum kita bisa mengalami yang namanya kemenangan-kemenangan rohani, kita harus mempersiapkan bekal terlebih dahulu. Bangsa Israel disuruh persiapkan bekal secara jasmani, tapi kita dalam peperangan rohani, kita harus mempersiapkan makanan bagi jiwa kita. Cara hidup kita harus berubah. Seluruh tingkah laku kita harus berubah. Kita harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru di tanah Kanaan. Itu bulan-bulan yang lalu kita sudah bahkan tentang buah, betul? Bapak Ibu ingat? Tidak hanya percaya saja, tapi kalau sudah jadi percaya, kita harus ada buah. Harus ada perubahan. Kalau terima Tuhan Yesus lahir baru nggak bisa dilihat orang, tapi buah, tingkah laku yang berubah, cara hidup berbuah harus kelihatan. Sehingga untuk mengalami kemenangan rohani juga harus ada perubahan hidup. Oleh sebab itu, kenapa banyak orang tidak bisa menikmati kehidupan Kristen yang berkemenangan? Karena mereka menolak perubahan. Mereka menolak untuk menyesuaikan diri dalam hidup di tanah perjanjian. Mereka menolak kemenangan-kemenangan spiritual. Mereka ingin tetap berada dalam hidup dan cara hidup yang lama. Dan ini sangat berbahaya. Tapi Yosua memberikan tantangan kepada bangsa Israel. Mau menang, mau masuk tanah perjanjian, harus siap sedia. Kedua, tantangan untuk bertanggung jawab. Nah, ini yang menarik. Ayat 12 sampai 15, Bapak Ibu. Perhatikan, tadi saya sudah baca ayatnya. Dalam ayat ini, Yosua secara khusus mengingatkan 2,5 suku bangsa Israel, yaitu suku Ruben, suku Gad, dan setengah dari suku Manase. Apa yang Yosua ingatkan kepada mereka? Ingat, dulu waktu Musa memimpin, kalian memilih untuk tidak masuk dalam tanah perjanjian. Sehingga Yosua mengingatkan mereka, ingat, kalian pernah minta tanah itu kepada Musa, dan Musa atas perintah Tuhan telah mengizinkan kalian untuk tinggal di sebelah timur sungai Yordan.
Tapi Yosua bilang, sebelum kalian tinggal di negeri itu, ikutlah berperang bersama-sama dengan bangsa suku-suku lainnya. Ikutlah bertempur, ikutlah berperang untuk memasuki tanah Kanaan. Setelah kita semua mengalami kemenangan, kita masuk ke tanah Kanaan. Engkau, suku Ruben, suku Gad, setengah dari suku Manasye, silahkan. Engkau harus kembali ke tanah di sebelah timur sungai Yordan. Engkau tinggal di situ karena itulah tanah yang engkau minta. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, perlu kita ketahui kenapa dua setengah suku ini memilih tanah di sebelah timur sungai Yordan. Karena tanah di sebelah timur sungai Yordan adalah tanah yang sangat makmur, tanah yang sangat kaya. Sehingga waktu mereka lihat tanah Kanaan, mereka bilang, boleh nggak kami memilih untuk tinggal di sini? Kami tidak masuk dalam tanah perjanjian. Itu permintaan mereka dan telah diizinkan oleh Musa. Tuhan mengizinkan mereka melalui Musa. Sehingga Bapak Ibu, mereka harus mentaati, menerima permintaan ini. Bertahun-tahun kemudian sejarah mencatat, rupanya tanah di sebelah timur sungai Yordan memang tanah yang makmur, tapi sebenarnya tanah yang sekaligus sangat berbahaya. Karena sejarah mencatat, bertahun-tahun kemudian tentara Asyur menyerang dari timur, dan dua setengah suku ini adalah dua setengah suku pertama yang ditangkap dan masuk ke dalam tawanan bangsa Asyur. Mereka memilih tanah yang makmur, tanah yang kaya. Mereka tidak mau masuk dalam tanah perjanjian, tapi akhirnya apa yang mereka dapat bahaya. Sehingga Bapak Ibu, apa yang kita belajar dari bagian ini? Kedua setengah suku tadi lebih memilih untuk menikmati kemakmuran dan kenyamanan. Hal yang mereka utamakan dalam hidup mereka adalah kemakmuran secara fisik dan materialisme, materi. Mereka tidak berjalan dalam motivasi rohani. Dan inilah yang boleh kalau saya bilang, saya sebut sebagai orang Kristen borderline, orang Kristen garis batas. Hati-hati, orang-orang seperti ini, mereka percaya kepada Tuhan Yesus, tapi hanya sejauh itu saja. Mereka tidak mau bertempur secara rohani, mereka hanya mau ingin hidup nyaman. Sesungguhnya mereka ini sedang menolak untuk menempatkan Allah sebagai pemimpin hidup mereka. Mereka menolak untuk menerima Yosua sebagai pemimpin mereka yang diutus oleh Tuhan. Mereka percaya Tuhan, percaya janji Tuhan, tapi mereka menolak kepemimpinan ini. Mereka sedang menolak menempatkan Allah sebagai pemimpin mereka, sebagai raja mereka. Karena itu mereka seringkali, orang Kristen borderline, seringkali menjadi orang-orang yang ikut hanyut dalam arus dunia ini. Tidak bisa mengalami kemenangan, tertipu. Mereka memiliki dewa lain dalam hidup mereka, dan mereka berani menjual jiwa mereka, hal-hal yang jauh lebih penting kepada dunia ini. Sehingga Bapak Ibu, jika kita benar-benar mencintai Allah, kita harusnya memutuskan untuk menyeberangi sungai Yordan, meninggalkan hal apa saja yang dapat menahan diri kita dari melayani Tuhan sebagaimana seharusnya kita melayani. Inilah panggilan tanggung jawab. Tanggung jawab dalam hidup ini adalah melayani Tuhan, Raja di atas segala raja. Kita mungkin bisa merasionalisasikan keinginan kita dan membuat berbagai alasan untuk memilih emas dan hal duniawi lainnya dari Tuhan. Tapi Bapak Ibu, saya percaya, yakinlah, jika kita menolak untuk berjalan bersama-sama, berbaris, berperang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk masuk dalam tanah Kanaan, gambaran dari apa yang Yosua lakukan dan bangsa Israel lakukan, percayalah, cepat atau lambat kita akan jatuh. Dan mungkin inilah saatnya kita untuk mengubah haluan. Firman Tuhan hari ini untuk kita, dalam hidup kita tiap-tiap hari, dalam bentuk apapun. Mungkin Tuhan, bukan mungkin, saya yakin Tuhan masih mengasihi kita untuk membawa kita mengubah haluan sebelum kita jatuh lebih jauh. Itu bagian yang kedua. Ada panggilan Tuhan, ada tantangan dari Yosua. Dan yang terakhir, komitmen dari bangsa Israel. Ada panggilan Tuhan, ada tantangan dari Yosua sebagai pemimpin, sekarang kembali kepada bangsa Israel. Tapi paling tidak ada 3 komit dari bangsa Israel yang mereka lakukan setelah mereka mendengar Yosua katakan ada panggilan dari Tuhan, mendengar tantangan dari Yosua. Yang pertama ayat 16. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kau suruh kami akan pergi. Yang pertama, bangsa Israel komit kepada diri mereka sendiri untuk hidup dalam penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Oke, ada panggilan, ada firman Tuhan, mereka klaim, ada tantangan dari Yosua. Sekarang mereka katakan, Tuhan, Yosua sebagai pemimpin, mereka katakan, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan. Mereka taat, mereka penyerahan diri. Setelah mendengar semua Yosua katakan, seluruh umat Tuhan berkomitmen untuk hidup berserah kepada Tuhan.
Mereka berjanji untuk taat secara mutlak, hidup berserah kepada kehendak dan pimpinan Tuhan. Dan ini merupakan satu-satunya cara untuk bisa mendapatkan kemenangan secara rohani dalam hidup kita, yaitu penyerahan. Bapak Ibu, kita bisa renungkan dalam hidup kita sekarang. Apa saja kira-kira yang masih menghalangi Allah untuk bekerja menjadi pemimpin dalam hidup kita? Hanya Bapak Ibu yang tahu. Apa saja kira-kira yang masih menghalangi kita untuk hidup berserah total kepadanya? Adakah yang masih kita pegang erat-erat lebih dari Tuhan? Seperti yang dijelaskan dalam Lukas pasal 9, 57 sampai 62. Penyerahan total kepada kehendak Tuhan artinya kita menyerahkan seluruh kehendak kita dan mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk mencapai kemenangan. Kita tidak akan masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan jika kita tidak menyerahkan keinginan kita sendiri. Kedua, ayat 17. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Bapak Ibu, yang kedua, mereka komit terhadap diri mereka sendiri untuk hidup dalam penundukan diri. Tadi penyerahan, sekarang benar-benar mereka tunduk. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengar perintahmu. Ini perkataan mereka kepada Yosua. Bangsa Israel berjanji untuk taat dan tunduk kepada kepemimpinan Yosua, sama seperti mereka taat dan tunduk terhadap kepemimpinan Musa. Mereka memilih untuk taat terhadap Musa maupun Yosua sebagai manusia Allah yang ditempatkan sebagai pemimpin mereka. Dan saya percaya Bapak Ibu, Tuhan menempatkan para nabi pada masa lalu dan juga para hamba Tuhan pada masa sekarang dalam otoritas. Dalam otoritas Allah. Karena itu ketika jemaat berserah total kepada pimpinan Allah, salah satu tanda atau bukti bahwa mereka tunduk kepada kepemimpinan Tuhan dalam hidup mereka, mereka juga tunduk, taat kepada nabi, kepada hamba Tuhan yang Allah percayakan untuk memimpin mereka. Dan saya lihat ini masalah dalam gereja sekarang. Kita semua tidak suka dipimpin. Kita tidak suka diberitahu apa yang harus kita lakukan. Kita lupa bahwa ketika kita menerima keselamatan, Bapak Ibu tahu tidak? Bahwa kita bisa diselamatkan karena ada anak Allah yang tunduk dan taat terhadap otoritas Bapa yang mengutusnya ke dalam dunia ini. Percayalah bahwa kita tidak akan sampai kepada tanah Kanaan jika kita tidak memiliki spirit ini. Tidak memiliki spirit ketundukan, tapi justru sebaliknya memiliki spirit keras kepala, hati yang tidak taat, yang tidak mau tunduk. Tapi kalau kita taat, kita percaya, kita berserah, kita tunduk, Allah akan memberkati hidup kita. Dan yang terakhir, ayat 18. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Rupanya bangsa Israel, mereka komit untuk berserah, mereka komit untuk tunduk kepada Yosua. Tapi yang ketiga, mereka komit untuk memisahkan diri dari mereka yang hidup dalam ketidaktaatan. Dalam ayat yang 18, bangsa Israel komitmen untuk memisahkan diri dari orang-orang di tengah mereka yang menolak untuk mematuhi perintah Tuhan melalui Yosua. Mereka bahkan bersumpah bahwa orang-orang yang tidak mau taat kepada kepemimpinan Yosua akan dihukum mati. Itulah konteks ayat ini. Sehingga Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, jangan Bapak Ibu pikir, oh ini kayaknya pendeta mau nakut-nakutin kayak dia benar aja 100%. Bukan itu. Tapi ini sebenarnya kebenaran, gambaran buat kita. Saya kan tadi hamba Tuhan atau pemimpin yang Tuhan tempatkan dalam hidup Bapak Ibu, yang mengasihi Bapak Ibu, yang menegur, mengasihi dengan kasih yang tulus. Tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Lihat cerita Saul dan Daud. Siapa itu Saul? Betapa jahatnya Saul, bukan? Tapi tetap ketika Daud ingin membunuh Saul, marah kepada Saul, Tuhan ingatkan kepada Daud. Daud, Saul memang jahat, tapi ingat dia punya otoritas. Dia tetap hamba Tuhan yang diurapi oleh aku, sehingga kau tidak boleh menyentuhnya. Dan itu ditaati oleh Daud. Sehingga Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ini pelajaran bagi kita jelas di sini. Jika kita ingin berjalan dalam kemenangan, kita harus memisahkan diri kita dari apapun yang mencegah kita untuk memiliki kemenangan tersebut. Bahkan dari orang-orang yang menolak untuk tunduk, menolak untuk taat terhadap pemimpin yang Tuhan percayakan. Pertanyaan buat kita, apa kita bersedia untuk masuk tanah perjanjian? Apakah kita bersiap untuk masuk mengalami kemenangan-kemenangan secara rohani? Apakah Bapak Ibu dan saya bersedia untuk membayar harga untuk bisa mengalami kemenangan itu? Yang pasti tanah itu telah diberikan oleh Tuhan bagi kita. Dia mengasihi kita, dia ingin menyelamatkan kita. Dia ingin kita hidup dalam berkat-Nya dan hidup dalam keberuntungan. Tapi, sekali lagi,
jika kita mentaati firman-Nya. Jangan pernah berharap untuk dapat masuk tanah perjanjian kalau kita tidak taat kepada perintahnya. Pilihan ada di tangan kita. Ya. Pilihan ada di tangan Bapak, Ibu, dan saya. Ada panggilan Tuhan, ada firman Tuhan. Ada Yosua sebagai pemimpin yang memberikan tantangan, tapi tetap mau komit atau tidak kembali kepada bangsa Israel. Sekarang Bapak Ibu bisa memilih, kita semua bisa memilih. Pilihan ada di tangan kita. Kita mau masuk tanah perjanjian, mau hidup dan mendengar nasihat dari Tuhan, mau mendengar nasihat dari pimpinan atau tidak. Mau tinggal di tanah Kanaan atau memilih untuk tinggal di luar tanah perjanjian di sebelah timur Sungai Yordan yang menjanjikan secara materialis. Tanah yang makmur. Mau pilih tinggal di sana atau mau ikut bersama-sama masuk tanah perjanjian seperti 2,5 suku Israel. Mau memilih taat atau tidak. Sehingga itu pilihan kita, Bapak Ibu. Silakan kita pilih sendiri apa yang kita mau lakukan. Tapi ini janji Tuhan, ini firman Tuhan untuk kita memasuki tahun yang baru 2016. Secara pribadi, keluarga, juga dalam gereja. Saya akan tutup khotbah saya dengan satu cerita. Juni yang lalu, Bapak Ibu tahu saya mission trip dan saya sempat singgah ke Jakarta. Saya ketemu dengan kakak sepupu saya. Kami makan. Lama nggak ketemu. Dia kebetulan juga dulu pernah menjadi salah satu pengurus sinode GMI. Dia juga pernah menjadi pengurus YPPI. Kemudian Pak Ferry kenal Pak Adam. Ya, kami ketemu di, saya lupa di mana, terus kita makan. Terus nggak tahu kita lagi ngomong apa, terus kakak saya cerita. Satu waktu, karena kakak saya ini lulusan dari Akademi Ilmu Pelayaran (AIP) dan dia kerja cukup lama di Jakarta Lloyd, sehingga dia membawa kapal-kapal kontainer besar dari Jakarta Lloyd. Kemudian dia, apa sih namanya kalau yang trip 1, ada 3, 2, 1 sebelum kapten, ya? Mualim satu ya. Nah, dia sampai jadi mualim 1, kemudian dia cerita waktu dia jadi mualim 1 dan ada kapten. Dia bilang, ini yang saya mau cerita. Yang jadi kapten saya waktu saya mualim 1 adalah, saya tahu teman sekolah dulu, dan secara akademis kapten ini jauh di bawah saya. Tapi sekarang karena mungkin dia lebih cepat naik jabatan, dia jadi kapten. Kakak sepupu saya Pak Adam masih mualim 1. Nah, satu waktu kapal yang sedang mereka bawa sedang berada di tengah lautan Atlantik dan dapat berita bahwa beberapa hari lagi jalur yang mereka akan lewati itu akan diserang oleh taufan. Sehingga kalau mereka tidak rubah haluan, mereka tidak pasang jangkar, mereka akan hancur dengan taufan itu. Kapten mengajak kakak sepupu saya untuk berembuk berdua sesuai dengan ilmu yang mereka punya. Dan kapten ini tanya kepada Naldi, panggilannya Naldi, ya, dia namanya Ronald Adam. Naldi atau Pak Naldi sebagai mualim 1. Menurut teori, di mana kita harus berlabuh dan pasang jangkar. Terus mereka gambar, kakak sepupu saya katakan, Kapten, kalau tanya saya, sesuai dengan teori ilmu, kita harus berhenti di sini. Dia tunjuk satu posisi tertentu. Terus kaptennya bilang, no, kita harus berhenti di sini. Terus kakak sepupu saya cerita dia mau marah karena dia tahu nih kapten gak terlalu pintar. Dan dia dengan segala ilmunya dia sudah bilang, berdasarkan teori di sini harus, tapi kaptennya bilang di sini. Tapi kaptennya bilang begini, Nali, kasih waktu saya 1 malam, oke? Masih ada waktu. Saya berpikir. Oke. Besoknya mereka berembuk, dia panggil lagi kakak sepupu saya sebagai mualim 1. No, Nali, kita tetap berhenti di sini. Terus Naldi kakak sepupu saya bilang, oke, kamu kapten, kamu pemimpin dalam kapal ini, saya ikut. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Posisi yang kakak sepupu saya tunjuk berdasarkan kepintarannya, berdasarkan teori, ternyata tidak tahu kenapa alam berubah. Dan tempat yang dia tunjuk itulah tempat yang akhirnya dilewati oleh taufan itu. Akhirnya mereka selamat. Karena ternyata tempat yang ditunjuk kapten yang menurut dia bodoh, ternyata itulah tempat yang lolos dari taufan, sehingga mereka seluruh kapal selamat. Mereka bertemu berdua, kemudian kakak sepupu saya katakan, Cap, thank you, terima kasih karena kamu memilih tempat yang tepat sehingga kita semua selamat. Kaptennya bilang, Naldi, saya yang harus thank you sama kamu.
yang jauh lebih pandai dari saya, kamu mau taat sama saya sebagai kapten kapal. Saya tidak bisa membayangkan kalau kamu tidak taat sama saya waktu itu. Saya juga pasti akan ikut kamu, karena saya tahu kamu lebih pandai dari saya. Tapi Bapak Ibu, kakak sepupu saya katakan, ini pelajaran terpenting dalam seluruh aspek hidup kita. Yaitu apa? Ketaatan. Ketaatan jauh lebih penting dari apapun. Apalagi kalau kita bicara soal taat kepada Tuhan, taat kepada firman-Nya, taat kepada para pemimpin yang diutus Tuhan dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam gereja kita. Pilihan ada pada Bapak Ibu sekalian. You are our future now, Joshua. You must take the land promised to Abraham. Help me to forge that nation. To lead your people to inherit their land. We must take Jericho. It's all that stands between us and the promised land. God has kept his promise. If we obey the Lord, anything is possible! March around the city once a day with all the armed men. Do this for 6 days. Carry the ark with you. It contains God's commandments. He is with you. The Lord brought us out from Egypt, promised us this land. Soon, it will be ours. On the 7th day, march around the city 7 times. As soon as you hear the sound of the trumpet, all the people shall shout a great shout.